Hai semuanya, perkenalkan nama saya Deva Remedita Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi linguistik pragmatik. Linguistik pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa dalam penghubungan dengan konteks penggunanya. Atau lebih sederhananya, pragmatik adalah ilmu yang mengkaji makna yang disampaikan oleh penutur dan makna yang ditafsirkan oleh pendengar dengan mengkaji situasi atau keadaan dalam konteks penyajiannya. Contohnya, kata kursi. Kursi secara sederhana, kursi adalah tempat duduk. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang lain, kursi bisa berarti kekuasaan atau kedudukan. Contoh kalimatnya, kursi presiden sekarang diduduki oleh Bapak Prabowo, yang berarti Bapak Prabowo memegang kekuasaan sekarang. Atau makna sederhananya seperti contoh kalimat, aku duduk di atas kursi, yang berarti aku cuman duduk dan tidak memiliki kekuasaan apapun. Nah, pragmatik memiliki 6 ruang lingkup. Yang pertama, teori tindak tutur. Teori tindak tutur adalah penggunaan bahasa yang menyampaikan informasi sekaligus melakukan tindakan dalam komunikasi, atau sederhananya tindakan terjadi selama individu mengatakan sesuatu. Teori tersebut dikenalkan oleh John Leslie Austin. Austin juga membagi tindak tutur menjadi 3, yaitu yang pertama, lokusi. Tindakan yang menuturkan sesuatu. Contoh kalimatnya, hari ini cuacanya cerah ya. Ya berarti kalimat ini menyampaikan informasi tentang cuaca yang berfokus pada kata-kata yang diucapkan dan makna pembicara tanpa ada ujaran khusus pada kalimat tersebut. Yang kedua, ilokusi. Tindakan yang melakukan sesuatu. Contohnya, tolong buka pintu itu. Yang berarti kalimat ini berupa permintaan, tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi kalimat ini merujuk pada ujaran berkomunikasi dari ujaran pembicara yang ingin meminta tolong. Yang ketiga, perlokusi, merupakan maksud tuturan yang memberikan sesuatu akibat atau pengaruh kepada pendengar. Contoh kalimatnya, aku suka padamu. Ya berarti ini dapat menghasilkan pengaruh atau efek para pendengar, tetapi pengaruh tersebut akan berbeda-beda karena tergantung pada bagaimana pendengar merespon atau merasakan ujaran tersebut. Bisa saja pendengar merasa senang atau canggung. Tetapi tindak tutur tidak hanya tindakan yang mengatakan sesuatu, namun juga bagian dari melakukan tindakan. Contohnya seperti ucapan minta maaf, melibatkan tindakan meminta maaf. Nah, yang keduanya, teori implikatur. Implikatur adalah merupakan kesimpulan dari suatu ujaran serta latar belakang yang diketahui sesama oleh pembicara dan pendengar dari konteks tertentu. Contohnya seperti seorang ibu yang menegur anaknya karena bajunya kotor sekali setelah bermain bola. Nah, maksud dari kata bajumu kotor sekali tidak hanya sekadar memberitahu saja, namun memiliki makna lain bahwa sang ibu minta anak tersebut ganti baju yang bersih atau meminta anak itu mandi. Yang ketiga, teori deiksis. Deiksis adalah penggunaan kata atau ungkapan dalam bahasa maknanya tergantung pada konteks situasi komunikasi. Deiksis terbagi menjadi 5. Yang pertama, deiksi persona. Contohnya, aku, kamu, mereka, dan dia. Contoh kalimatnya, kamu pergi ke tempatku tidak, kata Siti. Arif menjawab, tidak, biar mereka saja yang pergi. Nah, di situ ada kata kamu dan mereka. Deiksi sosial yang berarti seperti gelar bapak, ibu, saudara, dan bahasa formal dan informal yang dipilih sesuai dengan hubungan sosial antara pembicara dan pendengar. Contoh kalimatnya, saya harap Bapak RT datang acara saya. Di situ ada kata Bapak RT yang berarti deiksi sosial. Deiksi waktu mengacu pada waktu yang lebih dekat dari masa lampau.
Contoh kalimatnya, sekarang saya sedang belajar pragmatik. Kata sekarang itu terjadi pada saat ini. Yang keempat, deksis tempat. Contohnya, kapan kamu bermain ke sini, Dok? Kata Siti. Libur nanti aku akan ke sana, kata Dido. Nah, di situ ada deksis tempat, yaitu ke sini atau ke sana. Deksis wacana. Contohnya, Dido pergi ke pasar untuk membeli ikan. Ikannya yang ia beli sangat segar. Pada contoh ini berarti kata merujuk kembali kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya dalam kalimat pertama, yaitu membeli ikan. Yang keempat, teori peranggapan. Peranggapan adalah sebuah asumsi atau informasi yang dianggap sudah diketahui atau diterima oleh pembicara dan pendengar sebelum suatu pernyataan dibuat. Contohnya pernyataan ayamnya bertelur lagi ya. Peranggapannya berarti ayam ini sebelumnya sudah bertelur. Yang kelima, teori kerjasama. Kerjasama adalah teori komunikasi yang dikemukakan oleh H.P. Grange pada tahun 1975, menyatakan bahwa dalam percakapan pembicara dan pendengar biasanya bekerja sama untuk memastikan yang efektif dan jelas. Yang keenam, teori kesantunan. Kesantunan adalah teori bidang pragmatik yang dikembangkan oleh Penelope Brown dan Stephanie Lipson pada 1987. Teori yang mengkaji bagaimana orang mempertahankan atau mengelola kesantunan dalam percakapan untuk menjaga hubungan sosial, menghormati pihak lain atau lawan bicara, dan menghindari konflik atau ketegangan. Pragmatik memiliki gangguan, yaitu gangguan perkembangan bahasa, autisme, dan Alzheimer. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.